Ya, pemirsa, Perang Asia Pasifik 1931 hingga 1945 menyisakan kisah pilu bagi perempuan-perempuan di wilayah jajahan Jepang pada saat itu. Mereka menjadi korban sistem perbudakan seksual yang dikenal dengan sistem Ianfu. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan seorang peneliti independen yang sudah 21 tahun lamanya menggeluti sistem Ianfu. Siapakah dia? Kita saksikan obrolan di sini di People and Inspiration bersama Eka Hindra. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Eka Hindra, seorang peneliti independen Ianfu Indonesia. Nah, ini Mbak Eka, ini kita tahu bahwa pada tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai hari peringatan korban sistem Ianfu sedunia. Nah, ini mungkin bisa diceritakan apa sih sistem Ianfu itu dan apa yang terjadi terhadap perempuan-perempuan di beberapa negara pada saat itu yang dipaksa untuk menjadi Ianfu. Ya, sistem praktek Ianfu adalah mekanisme yang kejam dari militer Jepang yang didesain ketika Perang Asia Pasifik tahun 1931 sampai 45 dengan menyediakan atau merekrut paksa perempuan-perempuan di seluruh Asia Pasifik untuk menjadi budak seks tentara Jepang selama Perang Asia berlangsung. Baik. Nah, waktu itu berarti ada berapa negara waktu itu? Ada 8 negara yang menjadi korban praktek Ianfu di seluruh Asia Pasifik plus Belanda ya, karena waktu itu perempuan-perempuan Belanda yang dimasukkan ke kamp interneran juga mereka dipaksa menjadi Ianfu. Tapi hanya 3 bulan karena kemudian sebetulnya ada diskriminasi juga, adanya satu konvensi anti perbudakan kulit putih. Nah, untuk perempuan-perempuan Eropa kemudian dibebaskan setelah praktek Ianfu berlangsung 3 bulan. Tetapi kemudian untuk perempuan-perempuan Asia lainnya tetap sampai Jepang kalah tahun 45. Baik. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri, maksudnya bentuk-bentuk mereka apa ya, memaksa itu perempuan-perempuan pada saat itu untuk menjadi Ianfu. Nah, itu bagaimana waktu itu? Memang ini kan sebuah sistem ya, jadi itu tersistematis, ada sistem rekrutmen, di mana kemudian sistem rekrutmen ini sangat didesain oleh militer Jepang dengan melibatkan pejabat-pejabat lokal sampai ke tingkat RT RW. Dari mulai lurah, camat, ada tonari gumi dulu ya, RT RW, dan kemudian ada beberapa tipe rekrutmen, misalnya dengan kekerasan, tipu daya, dan juga teror, ancaman-ancaman, sehingga mekanisme ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sebuah mekanisme kejam karena dipaksa dan dimobilisasi, sehingga mereka akhirnya dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang di berbagai wilayah pendudukan Jepang di Asia Pasifik. Nah, kalau bisa mau ditarik lagi ke belakang, sebetulnya ini apa sih latar belakangnya Mbak, sampai akhirnya militer Jepang membuat sistem ini? Apakah apa latar belakangnya? Kalau mungkin pernah membaca judul buku The Rape of Nanking dari Iris Chang, sebetulnya itu awal mula dari kenapa kemudian sistem Ianfu dibuat. Karena di situ dalam waktu 3 minggu tentara Jepang itu memperkosa 20.000. Jadi terjadi pemerkosaan perempuan massal pada saat itu oleh dari tentara Jepang. Usia 5 sampai 80 tahun diperkosa secara brutal, sehingga tentara Jepang itu mengalami penyakit kelamin dan kemudian ini menghambat jadi kekuatan bisa dibilang militer, melemahkan militer Jepang sendiri seperti itu. Betul. Dan kemudian waktu itu berita kekalahan Jepang itu kan sudah tercium ke markas besar di Tokyo. Kemudian mereka mengirim seorang dokter militer namanya Atsuo Tetsuo, dan kemudian ditugaskan untuk menyelidiki kenapa sih kok kita mengalami kekalahan, dan ternyata setelah dilakukan penelitian karena mereka memperkosa sembarangan, sehingga rekomendasi keluar bahwa militer Jepang harus menyediakan perempuan-perempuan bersih, kutip ya, perempuan-perempuan bersih khusus militer, dan kemudian menempatkan mereka khusus di suatu tempat yang namanya Ianjo, yaitu tempat kamp perkosaan gitu. Ya. Bordil militer Jepang itu disebut Ianjo. Ianjo, oke. Iya. Ian itu perempuan, Jo itu tempat-tempat perempuan.
Oke. Itu oke. harfiahnya ya, tapi sebetulnya itu adalah perkosaan Yanfu. Nah, selanjutnya kalau pada saat di Indonesia berdasarkan penelitian Anda nih Mbak, ini seperti apa militer Jepang melakukan sistem Yanfu di Nusantara di waktu itu apa Batavia? Ya, Hindia Belanda Hindia ya. Belanda Ya, pada saat ya, itu ya. bagaimana? Ya, jadi ketika Aso Tetsuo kemudian merekomendasikan sistem Yanfu ini, kemudian militer Jepang langsung mendesain, dan itu sama semua ya, mendesain di seluruh Asia Pasifik ada rekrutmen, lalu kemudian rekrutmen itu juga perempuan-perempuan yang dijadikan Yanfu itu perempuan terseleksi, mereka sudah pasti cantik dan bersih dalam arti kata tidak terjangkit penyakit kelamin, dan sebetulnya banyak sekali dari mereka yang usia rekrutmennya itu dari usia 14 sampai 17 tahun. Tapi di beberapa kasus saya memperoleh fakta dari penelitian langsung, ada beberapa usia di bawah umur, kasuistik. Seperti misalnya kasus Sri Sukanti yang Yanfu paling muda di dunia ya, 9 tahun. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Nah, sekarang berarti kalau misalnya untuk kondisi sekarang nih bagi para penyintas ini, dari data yang Anda punya itu seperti apa Mbak? Apakah memang mereka masih ada, atau saya dengar sih beberapa memang sudah meninggal. Untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, untuk di Indonesia ini Ada berapa banyak kira-kira? karena pemerintah sampai saat ini secara resmi belum memberi dukungan secara sosial maupun politik, secara resmi ya. Walaupun memang tahun kemarin Deputi 5 kantor staf presiden memberi dukungan, tapi itu kemudian belum menjadi satu policy nasional. Sehingga akibatnya karena belum ada dukungan secara resmi dari pemerintah, Indonesia masih punya 3 versi data. Tidak seperti negara lain kan dia datanya satu, karena satu pintu. Jadi kita punya data, ada yang pertama yang dikelola atau yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta dan kemudian Yogyakarta ada 1156. Lalu kemudian ya. Oke. Lalu kemudian Forum Komunikasi Exeho yang telah mengumpulkan sejak 96 itu ada 19.545 seluruh Indonesia, dan yang Sulawesi Selatan, Yayasan Jugun Yanfu Sulawesi Selatan itu 1.686, dan data Indonesia ini terbesar di dunia dari 8 negara. Nah, kalau di Indonesia kan pertama tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Saya sendiri setidaknya bertemu secara langsung 50 deh. 50. 50-an seluruh Indonesia. Sehingga itu pun karena saya statusnya independen, ini kan harusnya dikerjakan oleh negara. Baik. Ya, pemirsa, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Eka Hindra di sini, tapi usai jeda di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Eka Hindra di sini. Ya, Mbak Eka, jadi tadi Anda mengatakan bahwa sudah mulai meneliti terkait dengan sistem Yanfu ini sudah berapa tahun? 21 tahun. Oke, berarti, nah ini saya mau tanya, pertanyaan selanjutnya, apa sebetulnya yang membuat Anda begitu ingin meneliti terkait dengan sistem Yanfu dan juga mengadvokasi, ya kan, korban Yanfu di Indonesia? Apa latar belakangnya, Mbak? Awalnya sih saya jadi jurnalis kantor berita radio Internews, di mana sebetulnya di salah satu episode ada membahas Yanfu. Nah. Dan kemudian dalam sebelum mengangkat liputannya kan pasti ada riset ya. Nah, dari riset itu sebetulnya awal saya tahu isu itu, walaupun sebetulnya rumor sudah sering dengar ya dari orang-orang tua bahwa ada zaman Jepang ada perkosaan-perkosaan, tapi hanya sebatas itu. Tapi kemudian setelah liputan itu saya bertemu dengan penyintas pertama Yanfu, Mardiem. Saya wawancara 2,5 jam, menghasilkan 250 Itu yang di menit. Malang kalau nggak salah? Yang di Jogja. Jogja, oke. Dan kemudian saya menulis itu menjadi liputan radio pertama di Indonesia tentang biografi Yanfu tahun 99. Dan kemudian saya ketemu banyak tokoh-tokoh kunci ya, misalnya seperti Budi Hartono dari LBH Jogja, ada Budi Santoso juga, kemudian ada Dr. Koichi Kimura yang kemudian beliau menjadi mentor saya dan coworker saya, dan kita akhirnya menulis bareng
Dan kemudian lahirlah buku Momoye Mereka Manggilku, di mana saya setidaknya 4 tahun ya wawancara satu orang. Jadi untuk advokasi tadi sampai akhirnya Mbak Eka dan tim bikin buku itu tadi ya? Sebenarnya secara independen ya. Secara independen. Tujuannya sederhana sebetulnya. Kita ingin Mardiem ini kan pasti ada batas usia. Tidak mungkin dia terus-menerus bersaksi. Nah, ketika beliau meninggal, apa yang akan diwariskan? Atau bagaimana kemudian kisah perbudakan seksual ini bisa diwartakan ke generasi berikutnya? Satu-satunya harus diliterasikan kan? Berarti dibukukan. Nah, sebetulnya itu kemudian satu ide 2002 sampai kemudian selesai itu 2000 sampai 4 tahun kemudian sampai 2016 dan kemudian 2017 terbit. Dan 6 bulan setelah buku terbit Mardiem meninggal karena memang cita-cita beliau ingin mewariskan kisah ini untuk generasi muda. Berarti dituliskan kan? Begitu. Nah, ini kemudian yang kemudian menjadi materi-materi untuk generasi muda, dan buku itu sekarang sudah banyak mengantarkan generasi muda menjadi sarjana karena banyak dikaji. Saya baru tahu juga beberapa tahun setelah menulis itu udah rame banget di Google. Jadi ada yang membahas dari berbagai universitas, dari berbagai disiplin ilmu kemudian. Baik. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritakan sedikit begitu Mbak waktu itu wawancara Ibu Mardiem pada saat itu, bagaimana kondisinya pada saat itu? Nah, Mardiem adalah sosok yang siap tampil ke publik. Jadi bisa dibilang beliau itu media darling dan ikon karena memang paling siap dan memang pengen ngebuka itu. Setelah selesai dengan Mardiem, sebenarnya inilah pengalaman berat saya kemudian berhadapan dengan banyak penyintas Yanfu yang tidak seperti Mardiem, karakternya berbeda, kemudian pendekatannya berbeda. Di situ sebenarnya saya diuji, dan sampai hari ini bisa dibilang pendekatan yang paling cepat 4 hari, pendekatan paling lama 9 tahun. Baru saya mendapatkan the whole story dari mereka. Nah, story-story ini sebenarnya bukan sekedar pasti sama aja karena mereka semua penyintas Yanfu, nggak begitu. Tapi kemudian ini kemudian menjadi puzzle-puzzle, narasi-narasi kecil yang kemudian menjadi narasi besar. Bagaimana kemudian praktek sistem perbudakan Yanfu di Indonesia terjadi, karena itu berbeda dari negara-negara lain. Ada karakter-karakter yang khusus. Gitu. Kalimat yang paling sampai hari ini saya pegang, dan kemudian itu juga menutup tulisan di majalah, boleh disebut, menutup kisah epik dari the whole story Yanfu Indonesia adalah dari statementnya Mardiem, di mana ada peluru di situ ada perempuan. Jadi artinya di mana ada militer pasti ada kekerasan seksual. Di mana ada perang pasti perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual. Itulah sebabnya sebagian besar Yanfu bilang jangan sampai terjadi lagi perang, karena perang akan selalu mengorbankan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling lemah. Nah, dari penelitian Anda selama 21 tahun ini terkait dengan sistem Yanfu, apa respon dari pemerintah Jepang? Menolak. Bisa dibilang saya adalah generasi usia 40-an ini, saya 44 sekarang. Di usia saya yang 44 ini adalah generasi terakhir yang bertemu penyintas dalam kondisi hidup. Jadi apa dong warisannya? Ya berarti saya punya tugas untuk mewartakan, meliterasikan sejarah mereka menjadi tulisan, apapun itu. Sehingga tetap bisa dilegasikan ke generasi muda. Ada satu sejarah kelam ini, dan ini belum selesai gitu loh. Ini bukan cuma sekedar sejarah periode perang Asia Pasifik, tapi ini penyelesaian politiknya belum selesai. Dan Jepang harus bertanggung jawab atas itu. Dan pemerintah Indonesia juga harus dukung gitu. Sekalipun sejauh ini respon dari pemerintah Jepang adalah mereka menolak seperti itu ya, betul, Mbak ya. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan obrolan bincang-bincang kita bersama dengan Eka Indra. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami kembali usai jeda.
baik Kak. Jadi tadi Anda katakan bahwa pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia memang harus bertanggung jawab terkait dengan masalah ini, seperti itu kan? Nah ini bagaimana sejauh ini respon dari pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia sudah mengetahui isu ini itu sejak tahun 93 sebetulnya. Oke. 92, 93 itu sudah mulai ramai. Tapi ketika itu statement dari pemerintah jelas mereka itu tidak mau melibatkan diri secara langsung. Jadi kalau ada upaya-upaya dari pihak pro-demokrasi, aktivis pro-dem gitu ya, pro-demokrasi, mereka tidak melarang, tapi silahkan. Tapi mestinya kan pemerintah terlibat. Karena ini persoalan antar negara kan seharusnya. Dan memang di situ sangat kental sekali persoalan politik sampai hari ini. Baik, nah, tapi apa yang menurut Anda Mbak ini yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pelurusan sejarah, ganti rugi terhadap korban Ian Fu tadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Saya tidak menghilangkan upaya-upaya kecil-kecil pemerintah, walaupun sebetulnya saya belum lihat belum maksimal, seharusnya maksimal. Seperti misalnya Kementerian Sosial sudah sejak 2009 membuat program namanya Jaringan Lanjut Sosial, nama JSLU, Jaringan Sosial Lanjut Usia, dan juga kemudian jadi ASLUT, Asistensi Sosial Lanjut Usia untuk lansia, tetapi kemudian Ian Fu itu mendapat perlakuan khusus. Karena kenapa? Karena saya di situ banyak membantu pemerintah. Jadi hasil-hasil riset independen saya nggak dibayar, itu saya kasih ke pemerintah. Jadi pemerintah nggak perlu lagi turun lapangan, verifikasi dan sebagainya, tapi sudah menerima 100% data-data dari saya, dan kemudian mereka langsung eksekusi di lapangan dengan memberikan uang kesehatan dan jaminan sosial, dan itu diberikan door to door. Atau misalnya juga 2019 Sri Sukanti mendapatkan kehormatan tentunya dari Deputi 5 Kantor Staf Presiden, mendapat perlakuan yang layak dari negara, tapi sayangnya upaya ini berhenti di Sri Sukanti. Nah ini saya kembali ke statement awal bahwa sebetulnya pemerintah sudah jauh lebih mudah. Karena sebetulnya yang dibutuhkan sekarang yang paling penting adalah intervensi sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan yang lain-lain saya pikir itu berjalan ya. Tetapi yang paling penting sebetulnya bagaimana para penyintas Ian Fu di Indonesia mempunyai memori yang baik tentang negara ini, tentang perlakuan negara di penghujung usia mereka. Apa sih pengalaman yang paling mengesankan pada saat Anda? Maksudnya pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan yang membuat Anda untuk tetap berjuang untuk melakukan, untuk membantu mereka. Seperti apa? Sebetulnya seluruh pengalaman dengan para penyintas Ian Fu adalah pengalaman yang sangat berharga ya. Mengajarkan saya banyak hal yang luar biasa. Tetapi memang ada kasus-kasus tertentu ya yang unik ya. Nah, pengalaman yang menurut saya luar biasa sebetulnya ketika 2014 saya dan Sri Sukanti berkesempatan ke Jepang bersama-sama, dan kita pergi ke 3 kota untuk advokasi. Dana dari kawan-kawan internasional. Oke. Jadi dukungan internasional terhadap negara-negara yang negaranya nggak support itu dikasih sponsor. Jadi nggak cuma Indonesia, tapi juga ada Timor Leste, ada juga Filipina. Nah itu di support teman-teman. Dan ternyata ketika berada di Jepang, itu saya baru mengetahui aspek luar biasa lain dari praktek perbudakan ini, bahwa ternyata ada kesakitan mental lain yang diderita para penyintas dengan pasti level yang berbeda-beda. Jadi semakin mudah nampaknya semakin berat. Karena kemudian Sri Sukanti mengalami ingatan yang normal setiap 5 menit berubah. Oh, itu secara mental. Secara mental. Kalau secara fisik yang dialami pada saat itu yang sampai akhirnya membawa efek sampai jangka panjang sampai di masa tuanya itu apa? Alat reproduksi. Kerusakan internal. Jadi mereka sama seperti Sri Sukanti dan banyak penyintas lain, mereka sangat trauma secara seksual, sudah pasti. Sesuatu yang harusnya dilakukan dengan sukarela dan membahagiakan, tapi bagi mereka itu sebuah siksaan luar biasa kan. Nah itu salah satunya Sri Sukanti, karena sampai di usia tua dia mengalami problem reproduksi masih sakit karena tidak tuntas karena kemiskinan. Itu sakit dan secara fisik yang dialami seumur hidup. Pasti,
pasti. Baik, baik. Ya, baik. terakhir yang meninggal 2000 Sukarlin itu sampai usia 92 tahun rahimnya masih mengeluarkan darah. Karena membusuk, ada sakit serius. Karena dia yang paling sering diperkosa di Ianjo, di tempatnya Mardian itu satu camp. Selanjutnya nih, Mbak Eka, ini apa harapan untuk para sebagai seorang peneliti independen IANFU Indonesia? Apa harapan Anda untuk korban IANFU di Indonesia dan juga untuk ya pembelajaran pelurusan sejarah? Apa harapannya? Saya sangat berharap pemerintah segera bertindak cepat dengan melanjutkan upaya-upaya yang sudah dimulai dari Sri Sukanti 2019, yaitu memberikan sesegera mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan, kesejahteraan tergantung kondisi para korban, dan juga ini juga akan memberikan contoh yang baik bagi pemerintah Jepang bahwa pemerintah Indonesia sudah berubah. Nah, Berarti dengan sejauh ini bahwa yang Anda lakukan penelitian bahwa para penyintas ini melihat bahwa Indonesia sendiri itu acuh tak acuh terhadap mereka, artinya lepas tangan seperti itu. Ya. Muncul kepahitan gitu terhadap bangsa sendiri. betul, ada bantuan dari Jepang, G2G, ya, dari government to government untuk membantu membuat panti lansia di mana tidak ada satu IANFU pun yang hidup di sana. Oh, itu yang kabarnya ada 200 panti itu Banyak. yang harus ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi ada uang 380 juta yen setara dengan 28 miliar kurs waktu itu yang diangsur pemerintah Jepang dari 1997 sampai 2007. Dan angsuran pertama 2 juta yen dipublikasikan pertama, dan setelah itu publik tidak pernah tahu angsuran tahun kedua sampai tahun ke-10 itu berapa. Dan saya bisa pastikan tidak ada satupun penyintas atau para supporter pendukung yang dilibatkan atau dimintai persetujuannya ini akan dibangun panti lansia. Terima kasih banyak Mbak Eka Hindra sudah berbagi informasi bagi kami di People and Inspiration hari ini. Sukses terus. Ya pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita bersama dengan Eka Hindra, seorang peneliti independen korban IANFU di Indonesia. Saya Rolando Sambuaga undur diri, kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.